Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi sama Bu Aziza di materi Humas dan Keprotokolan. Kita melanjutkan materi pelayanan prima terlebih dahulu ya, karena pelayanan prima kemarin kan belum selesai. Masih di KD yang sama, cuman ini materi yang lain. Oke, jadi tujuan belajar kita hari ini itu yang pertama, biar kalian mengerti pelayanan prima berdasarkan sikap. Lalu the correct way to serving the guest dan konsep pendekatan mutu. Sebentar, ini saya kecilkan dulu. Oke. Lalu standar pelayanan ya. Jadi ada 4 yang akan kita pelajari hari ini. Sebetulnya yang pertama ini sudah sempat kita bahas minggu lalu. Kalau kalian pelajari ya, kalian amati pelayanan prima berdasarkan sikap yang kemarin lalu kita pelajari itu merupakan pelayanan dengan bentuk penampilan ya, dari greeting dan juga grooming. Nah, untuk yang sekarang pelayanan prima yang kita pelajari itu merupakan pelayanan prima yang lebih detail mengenai groomingnya. Jadi lebih ke tampilan fisik yang kalian lihat. Pertama yaitu pelayanan dengan penampilan yang serasi. Biasanya kalau misalkan kalian memasuki sebuah tempat yang memberikan pelayanan, kalau kalian amati beberapa pegawainya itu pasti menggunakan pakaian yang kebanyakan serasi ya. Jadi pakaian-pakaian yang mana itu mengundang perhatian dari pelanggan yang datang atau dari kolega yang datang. Nah, ini merupakan trik agar kalian tahu bahwa pelayanan kalian ini bersifat prima. Jadi trik agar pelanggan kalian ini bisa attract atau tertarik dengan pelayanan yang kalian berikan. Persyaratannya itu ada beberapa. Yang pertama, model dan warnanya biasanya harus sesuai dengan apa yang kalian jadikan sebagai pelayanan. Contoh misalkan tempat-tempat yang memberikan pelayanan relaksasi biasanya akan menggunakan model-model pakaian yang terlihat nyaman, terlihat tenang, pun juga dengan warna dan coraknya. Mereka tidak akan menggunakan corak warna yang terlalu mencolok. Biasanya mereka akan menggunakan warna-warna yang dominan, custom, terang, atau yang tidak memberikan banyak aksesoris. Maksudnya tidak memberikan penampilan yang terlalu mencolok bagi pelanggannya. Jadi warna-warna putih, lalu warna-warna pastel, kayak gitu-gitu. Lalu model pakaian sesuai dengan pemakainya. Model pakaian di sini lebih tepatnya nyaman untuk digunakan oleh si pelayan ya istilahnya, yang memberikan pelayanan. Jangan sampai model pakaian yang kalian gunakan itu merupakan model pakaian yang tidak terlihat nyaman, terlalu ketat atau mungkin terlalu longgar, akhirnya menyulitkan kalian ketika kalian bekerja. Lalu yang ketiga, pemilihan busana sesuai dengan waktu penggunaan. Waktu penggunaan apabila waktunya merupakan acara formal, maka ada baiknya penampilan atau pemakaian busananya itu sesuai dengan acara yang diberlakukan. Lalu sesuai dengan tempat dan keadaan cuaca. Yang kedua yaitu penampilan serasi dengan cara berhias. Cara berhias di sini itu sudah pernah sedikit saya singgung di pertemuan kedua sebelumnya ya kalau nggak salah ya, mengenai penampilan atau attitude yang diberikan. Nah, beberapa tips dalam grooming saat kalian memberikan pelayanan itu adalah salah satunya untuk tidak terlalu berhias berlebihan. Nah, sepertinya sudah pernah saya bahas ya sedikit ya kemarin, penampilan yang ala kadarnya namun tetap elegan seperti itu. Jadi cara berhias di sini juga harus diserasikan antara pegawai satu dengan pegawai lainnya. Jangan sampai ada ketimpangan, misalkan yang satu sudah berhias dengan elegan, yang satunya terlalu berlebihan. Nah, itu kurang pantas untuk dilihat. Gitu. Yang selanjutnya yaitu penampilan serasi dengan cara berbusana yang baik.
Berbusana yang baik itu seperti apa sih? Ya, berbusana yang rapi, lalu memperhatikan warna, corak, jenis pakaian, sampai juga dengan mode tren yang sedang booming saat-saat ini. Namun tetap harus diklasifikasikan sesuai dengan pekerjaan yang kalian lakukan. Jangan sampai karena mengikuti tren mode akhirnya baju kalian terlihat norak, istilahnya seperti itu. Norak itu terlihat berlebihan dan tidak elegan gitu. Lalu yang terakhir, penampilan serasi dengan ekspresi wajah. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ekspresi wajah itu salah satu hal utama yang dilihat oleh pelanggan kalian ketika mereka datang untuk memakai jasa pelayanan kalian. Contoh, misalkan pegawai hotel. Biasanya kalau misalkan ada pelanggan yang datang, itu pasti otomatis dia datangnya ke front office dulu. Nggak langsung masuk ke belakang kan, tapi dia datangnya ke front office dulu. Nah, penampilan ekspresi dari front office ini harus benar-benar harus benar-benar menyenangkan, lalu tidak memberikan efek yang menyebalkan, istilahnya seperti itu. Jadi ekspresi wajahnya ini harus benar-benar dengan ekspresi yang ramah, murah senyum, sopan, lalu simpatik, banyak kategorinya. Intinya adalah ekspresi yang membuat pelanggan kita ini merasa nyaman untuk bertatapan wajah dengan kita. Nah, yang kedua yaitu kontak mata. Selain ekspresi wajah kalian tuh harus sesuai, lalu agar pelanggan ini merasa nyaman, kontak mata ini juga penting, harus kalian lakukan. Bukan berarti terus kalian menggunakan kontak mata benar-benar fokus melihat beliaunya sampai membelalak gitu matanya, enggak juga. Tapi usahakan ketika kalian berbicara itu lakukanlah kontak mata. Jangan sampai ketika pelanggan kalian berbicara dengan kalian lalu kontak mata kalian kemana-mana. Nah, ini dianggap tidak sopan ya. Jadi usahakan lakukan kontak mata langsung, sertai dengan senyuman yang ramah agar kolega kalian merasa kalian ini benar-benar ingin melayani dengan kesiapan dan keseriusan. Next yaitu the correct way to serving the guest. Ini sudah saya bahas juga, kalau nggak salah di pertemuan pertama mengenai pelayanan prima. Saat itu saya juga membahas tentang profesi humas. The correct way to serving the guest ini lebih tepatnya tindakan yang kalian lakukan, tindakan yang baik yang kalian lakukan untuk melayani tamu kalian atau pelanggan kalian atau kolega kalian. Nah, yang pertama yaitu mencatat pesanan pelanggan. Mencatat pesanan pelanggan ini penting karena pesanan dari pelanggan itu merupakan awal terjadinya transaksi jual beli ya. Ini bukan hanya terlibat pada hal perdagangan, tapi di semua pelayanan jasa, mencatat pesanan pelanggan itu adalah hal yang terpenting. Jangan sampai setelah pelanggan ini memberikan apa yang ia inginkan, lalu karena tidak kalian catat, akhirnya kalian lupa dan meminta pelanggan tersebut untuk mengulangi kembali. Ya, kalau misalkan pelanggannya sabar ya. Kalau misalkan enggak, yang ada nanti dia pasti marah-marah. Gimana sih mbak, tadi kan saya sudah bilang pengennya ini. Nah, itu nanti jadi kesan yang buruk untuk kalian gitu. Lalu yang kedua yaitu pencatatan kebutuhan pelanggan. Bedanya apa sih dengan mencatat pesanan pelanggan? Kalau pesanan pelanggan tadi itu hanya mencakup jenis, bentuk, jumlah, dan harganya. Ya, jadi jenis, bentuk, model, jumlah, dan harganya. Tapi kalau pencatatan kebutuhan ini lebih ke objeknya. Pertama, sifat dan tingkat konsumsinya. Nah, jadi kalian harus mengerti sifat-sifat pelanggan ini, apa saja sih yang biasanya dia suka untuk dipesan. Itu kalian harus mengerti. Biasanya kan ada tiap pelayanan jasa itu mereka punya yang namanya the loyal customer, istilahnya seperti itu. Jadi customer yang akan terus-menerus menggunakan layanan kalian. Nah, pencatatan kebutuhan pelanggan ini lebih diutamakan kepada pelanggan-pelanggan yang seperti itu, yang dia sudah menjadi pelanggan tetap. Jadi ketika beliaunya datang, kalian sudah mengerti kira-kira apa nih yang akan dia minta, kira-kira apa nih yang akan dia pesan. Itu kalian sudah tahu. Ini akan menjadi nilai plus bagi pelayanan kalian di mata pelanggan, karena istilahnya kalian benar-benar memperhatikan
mereka gitu. Tidak hanya sekedar oh ya sudah pelanggan gitu, tapi lebih tepatnya kalian merasa mereka akan merasa bahwa kalian mementingkan diri mereka. Jadi ketika mereka datang, kita sudah tahu nih apa yang dia butuhkan kayak gitu. Lalu yang kedua, kebiasaan pelanggannya. Kira-kira setiap dia datang, apa aja sih kebiasaan yang dia munculkan? Apa saja kalau misalnya bersangkutan dengan perdagangan, apa saja barang yang biasanya dia butuhkan? Lalu apa saja yang diperhatikan oleh dia ketika membeli barang? Ini kalau dalam konsep perdagangan ya. Terus apa saja yang dibutuhkan yang bersifat khusus, biasanya kayak gitu. Kalau misalkan di pelayanan jasa, apa saja sih yang dia suka ketika kita ambil contoh misalkan di ini tempat retail, salon ya, misalkan salon rambut. Nah, ada pelanggan kalian yang loyal customer di situ. Lalu setiap dia datang, kalian harus tahu apa aja sih sifat yang dia suka, apa aja sih hal yang dia inginkan. Misalkan dia selalu ingin dipijat, atau mungkin dia selalu ingin dikeramas dulu, atau seperti apa. Itu kalau misalnya pelayanan jasa. Kalau misalnya pelayanan perdagangan, sifatnya apa saja? Misalkan, oh dia selalu pesan Indomie instan satu karton, atau dia selalu minta minyak minyak 5 liter satu truk misalkan. Nah, itu kalian sudah harus ngerti. Jadi ketika pelanggan tersebut datang, kalian sudah menyiapkannya kayak gitu. Next, yang ketiga yaitu penegasan kembali kebutuhan pelanggan. Penegasan kembali kebutuhan pelanggan ini lebih kalian utamakan kepada pelanggan-pelanggan baru. Kalau misalnya pelanggan-pelanggan yang sudah lama, atau misalkan kalian itu merupakan customer yang loyal yang selalu datang ke situ, penegasan kembali ini bisa dilewati saja. Karena otomatis kalau misalnya customer yang loyal, kalian pasti sudah akan tahu kapan dia akan mengambil barangnya, atau kapan dia akan membayar barangnya dan lain sebagainya. Kalian sudah mengerti. Tapi kalau untuk pelanggan yang baru, yang newly di pelayanan kalian, ada baiknya untuk melakukan tindakan yang ketiga ini, yaitu penegasan kembali kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan. Contoh misalkan mengecek apakah memang barang-barang yang dia butuhkan itu sudah sesuai dengan yang dia inginkan. Lalu cara pengiriman dan pembayarannya itu juga harus kalian tegaskan kembali. Cara pengirimannya apa, dengan kurir atau mungkin dengan shipping yang lain, lalu pembayarannya seperti apa, itu harus kalian tegaskan juga. Lalu ongkos angkutnya, pembungkusan dan pengepakannya itu juga harus ditanyakan kembali agar tidak ada kesalahan pahaman, sehingga kalian tidak akan membuat pelanggan kalian lari karena kesalahan yang kalian lakukan. Kayak gitu. Loh, Bu, kok bisa kesalahan yang kita lakukan? Kan kita sudah melakukannya sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Ya, ada kalanya pelanggan yang kita layani itu merupakan pelanggan yang agak pelin-pelan, istilahnya kayak gitu. Jadi awalnya dia pengen shipping yang seperti ini, lalu berubah menjadi shipping yang seperti ini karena seperti ini. Nah, itu untuk menghilangkan hal-hal seperti itu, ada baiknya kalian tanyakan kembali saja, ditegaskan kembali. Apakah ini tidak berlaku, Bu, untuk pelanggan lama? Bisa diberlakukan, tapi biasanya kalau pelanggan lama, kalian sebagai owner pelayanannya itu akan sudah mengerti bagaimana behaviornya, bagaimana kebiasaannya beliau saat melakukan pelayanan ini, kalian sudah paham gitu. Yang keempat yaitu mewujudkan kebutuhan pelanggan. Mewujudkan kebutuhan pelanggan ini ya berarti ya mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kalian, apapun, entah itu pelanggan lama ataupun pelanggan baru, itu ya harus segera kalian wujudkan. Bu, bagaimana kalau misalkan seandainya nih barang yang dia, ini dalam kasus perdagangan, barang yang dia butuhkan itu tidak ada. Nah, ini kalau misalnya sudah seperti ini kondisinya, maka pasti ada step pertama atau kedua yang kalian tidak lakukan gitu. Kenapa kok bisa itu terjadi? Padahal step pertama, mencatat pesanan pelanggan dan pencatatan kebutuhan pelanggan itu sudah harus dilakukan. Otomatis barang yang dibutuhkan itu pasti sudah ada. Kalau misalkan pewujudan ini tidak bisa terwujud, maka ada step-step dari kalian yang tidak kalian lakukan, kayak gitu. Lalu yang terakhir yaitu pengucapan terima kasih. Pengucapan terima kasih ini sebetulnya simple ya, enteng, tapi sering sekali dilupakan. Kenapa? Karena memang sesimpel itu, akhirnya si owner lupa mengucapkan yang namanya kata terima kasih. Padahal pengucapan terima kasih itu efek psikisnya ada, dan biasanya membuat
jalan pikiran si pelanggan ini, mereka merasa dihargai. Ketika hal tersebut muncul, maka pelanggan ini akan merasa bahwa wah, aku dihargai nih sebagai pelanggan, enak nih di tempat ini, kayaknya bisa balik lagi deh. Nah, itu yang penting untuk kalian. Pengucapan terima kasih di sini bukan hanya semata-mata karena kalian terima kasih sudah menggunakan pelayanan saya, tapi lebih tepatnya terima kasih dan semoga Anda kembali lagi, kayak gitu. Sampai sini paham ya? Next yaitu konsep peningkatan mutu. Nah, konsep peningkatan mutu di sini maksudnya adalah cara-cara agar pelayanan kalian ini bisa berkualitas lebih, tidak hanya stuck di tempat yang sama, tapi bisa going better and better and better. Jadi bisa lebih baik. Gimana caranya? Ada banyak. Cuman yang saya ambil di sini adalah konsep peningkatan mutu pada siklus Deming. Nah, jadi menurut siklus Deming itu, konsep peningkatan mutu itu merupakan salah satu cara dalam menciptakan dan mempertahankan hubungan yang baik dan harmonis kepada para pelanggan ataupun kolega kalian berdasarkan peningkatan mutu A3. Nah, A3 ini kayaknya pernah juga sudah saya bahas ya, kalau nggak salah di pertemuan kedua, pertemuan kedua ya kalau nggak salah pertemuan kedua, dimana di situ ada 3 hal penting: attitude, attention, dan action. Attitude di situ berarti berdasarkan sikap, attention berdasarkan perhatian kalian, dan action berdasarkan tindakan yang kalian lakukan. Nah, gimana sih siklus Deming melakukan peningkatan mutu pelayanan? Yang pertama yaitu ada tahap plan. Plan di sini adalah perencanaan. Perencanaan yang pertama, kalian harus mengidentifikasi peluang perbaikannya. Apa aja sih yang bisa aku perbaikin? Apa aja nih yang bisa aku tingkatin? Apakah kalau misalnya di bidang pelayanan salon gitu, oh aku bisa kayaknya meningkatkan mutu dari sampo yang aku pakai. Aku bisa meningkatkan mutu dari alat-alat yang aku gunakan, karena memang budgetnya ada. Coba deh aku tingkatin di situ. Kalau misalnya perdagangan gimana, Bu? Oh, aku bisa nih yang awalnya pakai si kurir X yang agak lama nyampainya, kalau misalkan untuk kota ini sekitar 4 hari, oh aku bisa pakai kurir yang lebih bagus karena nyampainya lebih cepat, cuma 2 hari. Gak apa-apa deh bayar budget yang lebih untuk shipping itu, tapi kualitas kita semakin meningkat, seperti itu modelnya. Lalu dokumentasi proses yang ada pada saat ini. Maksudnya apa? Proses yang ada saat ini tuh kalian screening, kalian monitoring, kira-kira apa nih yang bisa ditingkatkan dari dokumentasi yang ada. Apakah dimulai dari penggunaan pembuatan produknya, atau mungkin penjualan produknya, atau mungkin pengiriman produknya, dari proses yang ada. Itu yang ditingkatkan. Lalu menciptakan visi dan juga jangkauan usaha yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu tahap do. Do di sini pelaksanaan, rencananya yang secara nyata, bertahap tapi jadi, istilahnya gitu. Jadi do di sini, tahap do di sini lebih tepatnya mewujudkan dari tahap plan yang sudah kalian rencanakan sebelumnya. Next yaitu tahap study. Kalau tahap study itu merupakan evaluasi dari yang sudah kalian lakukan di tahap do. Oh, aku sudah ningkatin pelayanan shippingnya, tapi kok ternyata pelangganku banyak yang komplain, katanya udah nyampe sih cepet memang, tapi barangnya jadinya rusak atau barangnya jadinya tidak diterima dengan baik. Otomatis ya sudah deh, nggak apa-apa, kita ganti lagi. Atau mungkin misalkan samponya sudah aku pakai yang lebih bagus, tapi ternyata banyak customerku yang ngerasa nggak enak, yang ketumbean lah, yang apalah. Nah, kayak gitu. Evaluasi setelah kalian melakukan peningkatan. Nah, yang terakhir yaitu tahap act. Kalau act di sini bukan action gimana ya, tapi lebih ke kayak perbaikannya dari evaluasi yang ada. Evaluasinya ternyata shipping ini buruk, walaupun dia lebih cepat datangnya, tapi banyak efek yang ditimbulkan, efek negatifnya. Nah, ada baiknya gimana nih? Kita perbaiki lagi, kembali lagi ke tahap plan, muter. Itu namanya siklus Deming. Sampai sini sudah paham ya? Dan yang terakhir yaitu standar pelayanan. Standar pelayanan berdasarkan pemerintah itu ada yang disebut dengan SPM. Jadi pemerintah ini sudah menuliskan kebijakan yang dilakukan untuk pelayanan prima yang disebut dengan SPM, yang merupakan tolak ukur
atau pedoman yang digunakan untuk pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kalian kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. SPM ini diatur pada kebijakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau PAN pada nomor 63 garis miring Cap garis miring M.PAN garis miring 7 tahun 2003. Ini bisa kalian lihat sendiri di Google. Sebagaimana tertulis di situ ada beberapa hal yang diucapkan, salah satunya yaitu pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi kesederhanaan, kejelasan dan kepastian waktu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau misalnya ada, bisa kalian tuliskan di Google Classroom atau mungkin WA secara japri ya ke saya. Tugas kalian hari ini, saya minta kalian untuk memperhatikan video tentang, bukan video yang ini ya, tapi video tentang pelayanan yang berjudul Contoh Konsep Pelayanan Prima atau Service Excellence, Slice, Konsep atau Sikap, Attitude, dan Manfaatnya oleh David Setiadi. Ini bisa kalian cari di YouTube, ada videonya di YouTube. Nah, tugasnya itu kalian perhatikan, kalian lihat video tersebut, lalu tuliskan apa yang menjadi dasar pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan menurut David Setiadi. Tugas ini akan saya tunggu sampai 2 hari lagi ya, atau 3 ya. Ini hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, hari Sabtu saya tunggu, nggak lebih dari jam 12. Sudah dikumpulkan di Google Classroom. Boleh kalian foto lewat file ataupun kalian tulis. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian paham mengenai materinya. Sehat-sehat di rumah. Kalau misalnya keluar jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.